Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Nirma Lahulu dengan NIM 123430124 dari PTBM 2 kelas RC kelompok 3C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor atau MOSFET beserta simulasinya di Proteus. Nah, perlu kita ketahui bersama untuk tujuan dari modul ini adalah memahami karakteristik MOSFET, mengetahui karakteristik MOSFET sebagai penguat dan rangkaian konfigurasi dasarnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui pengaruh resistansi input dan output pada rangkaian konfigurasi MOSFET. Nah, kita langsung saja pada percobaan yang pertama, itu tuh ada karakteristik arus drain dengan tegangan gate source. Nah, di sini tuh saya udah buat percobaannya. Ini rangkaian percobaan A. Jadi ini tuh rangkaiannya jauh lebih sederhana ya dari modul-modul sebelumnya. Aduh. Nah, ini tuh kita pakai ini tuh namanya DC ammeter. Ini tuh buat ngitung nilai dari si arusnya gitu. Kalau ini tuh transistor, ini juga V-sign, V-source. Nah, ini tuh tinggal kita run aja guys. Jadi ini tuh kita ambil datanya sesuai nama yang di tabel. Misalnya dia minta VGS 0 volt, ya kan? VGS 0 volt. Tinggal dia run aja. Nah, berarti ini tuh nilainya juga 0. Kemudian kita ganti coba ya. Kita ganti VGS-nya 1. Apa 2 deh? 2 volt misalnya. Coba run lagi. Karena dia masih 0, berarti coba kalian ganti satuannya. Misalnya satuannya ganti jadi ini mikro. Oke, coba ya ganti. Nah, dapat kan 0,77. Jadi gitu guys seterusnya untuk untuk data-data yang ini untuk tinggal ganti aja VGS-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan nilai ID-nya atau nilai arusnya itu nanti bakal ditunjukin di sini. Kemudian, nah buat gambar kurva karakteristiknya di sini saya udah cari datanya. Ini udah cari datanya. Jadi ini tuh diubah ke satu satuan aja ya guys. Misalnya kalau ampere ampere aja, kalau mikroampere gitu. Di sini saya pakai satuan ampere. Kemudian saya coba hapus ya. Kita tinggal buat grafiknya kayak gini. Sisipkan diagram. Kemudian buat diagram garis. Nah, diagramnya tuh bakal kayak gini. Jadi caranya itu saya pakai Google Spreadsheet. Jadi cara buat diagramnya tuh kayak gini. Kemudian untuk percobaan B. Nah, percobaan B juga nggak jauh beda sama percobaan A, yang karakteristik output rangkaiannya juga hampir sama, tapi di percobaan B ini kita nambahin si resistor. Resistornya nilainya 100. Dan lebih kompleks. Untuk data-datanya juga si B ini lebih kompleks ya. Di sini VGS-nya kita ubah 8 volt. Di sini kita pakai dua V source. Yang satu sama-sama 8 volt. Kemudian kita sesuaiin aja. Misalnya kan VDS-nya misalnya ya kita ganti 0,25. Misalnya ini ya 0,25. 0,25 volt. Udah kan? VGS-nya ganti. Misalnya VGS-nya 1. Kita bakal lihat. Nah, 0. Misalnya 0 ya. Terus kita ganti satuannya. Coba. Mulainya dari satuan yang paling kecil aja dulu, guys. Nah, dapat kan? 0,09 ini dapat.
0,09 mikroampere. Jadi sama aja nanti untuk VGS 2, VGS 3, 2,5. Jadi ini tuh tinggal diganti-ganti doang. Kalau nilai VDS-nya juga tinggal diganti. Saya kasih contoh sekali lagi, misalnya kita stop dulu. Misalnya ini 8 ya, 8 misalnya. 8. Kemudian VGS-nya misalnya 7. Ini ya 8, VGS-nya 7. Tinggal kita run, misalnya coba ya run. Ini katanya max kan? Nggak bisa kan? Jadi kalian ganti satuannya. Ganti satuannya misalnya ganti jadi ampere misalnya. Coba ya. Nah, dapat kan guys? Jadi dapat nilainya 0,08. Begitu seterusnya. Nah, kalau untuk cara membuat kurvanya di sini saya pakai Excel. Kita hapus ya misalnya. Nah, di sini saya pakai Excel. Jadi sama sebenarnya kayak Google Spreadsheet tadi. Tinggal insert, terus ini. Kita pakai yang lain. Nih. Oke. Nah, ini guys. Kurvanya tuh kayak gini. Jadi tinggal ganti aja karakteristik output gitu misalnya. Tinggal ganti aja judulnya. Misal. Jadi kalau untuk percobaan B ini kemarin saya udah coba pakai Google Spreadsheet cuman nggak keluar ininya nilainya. Jadi saya pakai Excel keluar. Nah, selanjutnya untuk si desain Q-point pada MOSFET ini kita tuh pakai si hasil kurva dari si rangkaian B ini guys, rangkaian percobaan B yang dimana dia tuh garis mendatar kayak gini. Kayak gini. Nah, ini kan tadi kurva si bagian B kan. Jadi si efek early ini adalah untuk sumbu Y-nya dia itu hasil pembagian dari VDD dibagi RD, yang dimana tadi VDD-nya kan kita pakai yang VDD-nya kita pakai yang 8, terus RD-nya kita pakai 100, jadi 0,08. Jadi tinggal digaris aja pakai, ini saya garisnya pakai Word. Jadi desain Q-point atau garisnya itu nanti jatuhnya di sini. Ini. Kayak sama kayak di modul. Nih, nah ini. Gitu guys. Kalau untuk si desain Q-point. Jadi desain Q-point ini pakai hasil kurva si rangkaian percobaan si B tadi. Gitu, kayak gini. Udah, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke penguat command source. Ini saya buka open project lagi. Nah, oke. Mungkin kalau sekilas kita lihat kayak rangkaian itu banyak banget ya. Cuman ini tuh rangkaian mirip-mirip doang. Yang diganti itu cuman letak input dan outputnya, kemudian letak voltage sama currentnya guys. Jadi misalnya ya di penguat command source, ini kan penguat command source saya udah buat rangkaiannya, rangkaian percobaan D, yang dimana nah command source itu kita tambahin nih voltage-nya di sini. Kemudian taruh lagi voltage di mana ya tadi, bentar, di ujung sini. Oke, di ujung sini.
Agak susah ya guys, soalnya saya nggak ada mouse. Nah, apa tujuannya? Tujuannya biar kita bisa menghitung tegangan input dan tegangan outputnya. Kenapa? Karena di data tuh kita diminta ini guys, di akhir nanti bakal ada apa sih? Bakal ada tabel datanya. Nah, tuh. Jadi itu kita tinggal run aja. Ini buat input, ini buat outputnya untuk command search. Nah, keluar kan? Ini nilai inputnya, ini nilai outputnya. Itu udah. Kalau untuk astaga. Nah, ini nih susahnya. Demikian juga untuk si percobaan percobaan E. Kalau percobaan E itu atau common gate, oke. Inputnya tuh di sini guys. Inputnya di sini, outputnya di sini. Coba kita run ya. Nah, ini keluarkan untuk percobaan E. Sama aja, percobaan F juga gitu. Nah, percobaan F juga ini nilai inputnya, ini nilai outputnya. Jadi tinggal kita run aja. Nah, kalau juga kan nilainya. Jadi itu sebenarnya rangkaiannya agak ribet, tapi tinggal diubah dikit doang sebenarnya, tinggal dikopas terus diubah dikit buat nyari masing-masing gitu. Khusus untuk percobaan D, E, dan F. Jadi untuk yang penguat common source, common gate, common drain itu yang kita cari itu nilai input, nilai tegangan input sama tegangan outputnya guys. Dan itu tuh saling berkaitan satu sama lain rangkaiannya sebenarnya. Demikian juga di resistansi output dan input MOSFET. Sebenarnya itu saling berkaitan juga. Rangkaiannya juga mirip-mirip. Tinggal dikopas ubah-ubah dikit doang. Saya akan coba. Tapi ini tuh lebih kompleks. Nah, kalau untuk resistansi input sama output MOSFET itu tuh masing-masing kita buat 3. Jadi total kita tuh buat 6 rangkaian. Jadi untuk input ada 3, output ada 3. Resistansi input MOSFET kita cari masing-masing untuk si common source, common drain, sama common gate. Demikian juga dengan resistansi output kita cari untuk output common source, common drain, dan common gate. Jadi itu saya udah buat rangkaiannya untuk untuk input common source, untuk input common gate, kemudian juga input common drain. Di sini tuh udah saya buat, dan misalnya kita cari satu contoh ya, misalnya, dan tetap disambung di osiloskop ya guys. Misalnya yang di input common source misalnya, jadi ini tuh kita osiloskopnya itu kita pasang di kaki si apanya si voltage-nya guys. Misalnya run, ini nilai gelombangnya ada. Kenapa ada 2? Karena voltage-nya ada 2 guys. Jadi intinya tuh ini nilai input sama outputnya tuh ini gitu. Kemudian demikian juga dengan si common drain dan common gate nanti. Itu tinggal kita atur di mana tempat V in sama V outputnya. Nah, demikian juga dengan si rangkaian percobaan resistansi output MOSFET. Sama juga kita run ya, coba. Nah, ini tuh juga sama guys, disambung ke osiloskop. Terus nilai inputnya sama outputnya tuh dicatat. Nah, ini apa? Ini tuh nilai arus maksimumnya. Kenapa? Karena diminta di data kita. Wait.
Jadi ini tuh diminta resistansi input output. Nah, penguatan atau AV itu adalah hasil pembagian dari, wait ya, ada rumusnya itu. Mana sih? Nah, AV itu hasil pembagian dari nilai V input dibagi V output gitu. Jadi itu aja sih. Jadi untuk resistansi output untuk common gate dan juga common drain juga sama aja guys. Tinggal ditambahin osiloskopnya, terus disambung di kaki input dan kaki outputnya. Demikian juga di common drain. Jadi itu sebenarnya total kita bisa sebenarnya pakai satu rangkaian aja. Jadi tinggal diganti-ganti RV in-nya, RV out-nya. Cuman saya biar lebih gampang dipahami, lebih mudah dipahami. Jadi saya tinggal kopas-kopas terus ditambahin aja. Jadi kita bisa satu-satu ngeliat gitu loh. Jadi ini total ada 6 rangkaian khusus percobaan G dan H. Nah, jadi ini tuh hasilnya kemarin. Kemudian kita hitung pakai rumus yang ini untuk common source. Rumus resistansi inputnya ini, R outnya, penguatannya ini. Jadi ngitungnya tuh satu-satu gitu guys. Gitu. Dan jangan lupa dianalisis juga. Sekian.